Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an amin wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma arhamil islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat pada malam ini masih diberikan umur yang panjang dan kesempatan. Alhamdulillahi rabbil. Pada malam ini kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama kita berkumpul dengan orang-orang yang mulia, yaitu para habaib, para dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para alim ulama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita sekalian, Fadilatul Habib Abdullah As-Segaf mata'anallah bituli hayatih, Fadilatul Habib Syihabuddin bin Syihab, wal Habib Nagib Al-Madihid, wal Habib Hasan Al-Kab, wal Habib Husain Al-Habsyi, wa kafatul habaib, dan para habaib yang lainnya, dan juga para alim ulama, para ustaz, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Haji Al-Ustaz Heri. Kita doakan semua para habaib dan alim ulama diberikan umur panjang oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, diberkahi perjuangannya, dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang ingin memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun terhalang dengan keadaan, terhalang dengan situasi, kondisi, dan lain-lain. Tetapi kita pada malam ini diberikan kesempatan atas izin dari Allah Ta'ala, atas iradah kudrat dari Allah Ta'ala, masih bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana maulid dilarang, di mana-mana maulid dipersulit, di mana-mana maulid dicegah, bahkan di mana-mana orang-orang yang merayakan maulid
bisa dikenakan hukuman, bisa dikenakan pasal, tetapi kita pada malam ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada keinginan kita, bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada kehendak kita. Kalau seandainya kita ingin, Allah enggak ingin, tidak akan terjadi. Kalau seandainya kita mampu, Allah bilang enggak mampu, tidak akan terjadi. Tetapi ini iradah, keinginan Allah, qudrah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini umurnya dipanjangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya. Orang tua kita yang sakit disembuhkan penyakitnya, orang tua kita yang meninggal dunia dilapangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga, dan dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tatkala kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita membahas sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahas kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahas daripada ibadah Nabi Muhammad, membahas daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bacakan maulid Sumtud Durar yang dipimpin oleh para habaib, para alim ulama, yang di dalamnya semuanya cerita tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menyatakan, wa bidzikrihi tansyarihus sudur, wa bidzikrihi tandafi'ul waba wal bala, wa bidzikrihi takshiful ham. Beliau menyatakan, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, dengan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dada kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan dari Allah, mendapatkan kelapangan hati dari Allah? Karena ketika kita mengenang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat orang-orang yang susah, buat orang-orang yang sempit kehidupannya, bagi orang-orang yang sulit mencari ekonominya, ketika dia ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sadar sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, ketika ingat Nabi Muhammad, dia akan merasakan lapang, dia akan merasakan tenang. Kenapa? Karena ujiannya belum seberapa dibandingkan dengan ujian hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang sakit ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tenang, dia akan sabar, karena tidak ada orang melalui derita dalam kehidupannya lebih hebat, lebih dahsyat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang lagi sulit ekonominya, lagi sulit mencari uang, lagi susah mencari makanan, makannya pas-pasan saja, minumannya pas-pasan saja, ketika dia ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan bersyukur kepada Allah. Dia akan merasakan ini semua nikmat besar dari Allah, karena yang dilalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih parah daripada kita, ibadallah. Pernahkah kita baca dalam sejarah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrat alaihi thalathata ashhur lam tahmal alaihi niran fil baiti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 bulan
pernah beliau lalui, tidak pernah ada asap di dalam rumahnya, tidak pernah ada asap di dalam dapurnya. Artinya selama 3 bulan beliau tidak ada makanan yang bisa dimasak. Selama 3 bulan tidak ada minuman yang bisa diseduh. Selama 3 bulan beliau hanya makan korma dan minum air putih saja. Itu pernah dilalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, Bu, ibu-ibu yang lagi makan tuh asyik banget. Ibu lagi makan, Bu, boleh gak makan lagi ceramah? Boleh, asal sambil mendengar ceramah. Jangan lupa baca doa. Kalau gak baca doa takutnya makannya kesalat. Ya, doa Allahumma barik lana. Bener makan ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita sekarang aja lagi majelis bisa makan, lagi maulid bisa makan, sambil dengar ceramah sambil makan. Alhamdulillah. Tetapi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 bulan gak pernah beliau masak. Selama 3 bulan gak ada daging, gak ada roti, yang ada hanyalah korma dan air putih. Padahal beliau makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Tetapi 3 bulan hanya makan korma dan minum air putih. Kita pernah gak 3 bulan gak pernah masak? Pernah gak? 3 bulan kompornya gak pernah hidup? Pernah? 3 bulan gak pernah minum kopi. Paling kalau gak ada kopi kita ngutang di warung, ya gak? Kalau gak punya kopi minta kopi tetangga. Gak punya duit kita bisa makan di warung langganan. Makan hari ini bayarnya bulan depan. Itu pun kalau ingat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melalui masa-masa sulit. Selama 3 bulan gak pernah makan roti, selama 3 bulan gak pernah makan daging, selama 3 bulan yang dimakan hanya korma dan air putih. Padahal beliau makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Berarti saya tanya, kehidupan Rasulullah susah atau enggak? Susah enggak? Kehidupan Nabi Muhammad susah enggak? Kalau kita menjadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Fa'idda lil faqri. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai aku, maka siap-siap menjadi orang susah. Orang yang mencintai aku siap-siap maka hidupnya menderita. Itu orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kehidupannya berleha-leha, bukan kehidupannya hanya mengumpulkan harta, tetapi kehidupannya berjuang untuk agama Allah, untuk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang paling susah kehidupannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah ulama-ulamanya Allah, para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melalui masa-masa yang sulit, mereka melalui masa-masa yang menderita, mereka melalui masa-masa yang ditekan, mereka melalui masa-masa yang dikejar-kejar, yang dikurung, tidak tahu apa alasan dan sebabnya. Kenapa terjadi? Karena mereka adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita kira ulama itu hidupnya enak, jangan kita kira ulama itu hidupnya tenang dan senang. Tetapi ulama itu adalah orang yang paling susah kehidupannya, orang yang paling berat cobaannya, karena mereka pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semakin kuat imannya, semakin berat ujian kehidupannya, semakin keras, semakin tegas,
semakin bertahan dengan tauhid kepada Allah, maka semakin besar cobaan dalam kehidupannya. Itulah yang dialami imam besar kita, umat Islam Indonesia, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilillah, Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan semoga beliau diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan daripada senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat secara khusus untuk beliau dan keluarga beliau, saudara-saudara beliau, kerabat-kerabat beliau. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak, yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha abdaka al-habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha abdaka al-habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha abdaka ad-da'i ila sabilik al-habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab wa man ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan beliau dimenangkan perjuangannya oleh Allah Ta'ala. Kita cukup merasakan ini sedih betul, tetapi apalah daya kita, hanya satu kekuatan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam sehari 5 kali kita berdoa setelah sholat kita. Kalau tidak bisa minimal sehari sekali kita doakan beliau. Mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dikatakan ulama, kalau anda mau tahu siapa ulama yang dicintai oleh Allah, siapa itu ulama-ulama akhirat, maka carilah ulama yang paling dizalimi daripada orang-orang tidak bertanggung jawab. Ulama-ulama yang tidak pernah dicintai oleh para raja, ulama-ulama yang tidak pernah disukai oleh para penguasa, itulah ulama-ulama akhirat.
Itulah ulama-ulama Allah. Itulah ulama-ulama yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama-ulama yang cepat dan sering nongol di TV, bukan. Bukan ulama-ulama yang terkenal di dalam daripada orang-orang pejabat, bukan. Tetapi ulama-ulama Allah, ulama-ulama akhirat adalah ulama yang kebanyakannya tidak disukai oleh daripada pemerintah dimanapun dan kapanpun zamannya. Kita lihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an tidak disenangi oleh pejabat pada masanya. Beliau pernah dipenjara. Kita lihat Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, beliau tidak disenangi oleh pejabat pada masanya. Beliau pun dipenjara. Kita lihat Al-Imam Malik radhiyallahu an, tidak disenangi pejabat di masanya dan beliau pun pernah dipenjara. Dan kita lihat yang paling lama di penjara, yang paling menderita di penjara, yang paling susah di penjara, yang sering dipukulin, sering dicambuk sampai pingsan, sering ingin dibunuh tapi tidak berhasil, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu an. Beliau di penjara, saking lamanya di penjara, beliau sempat menghatamkan Al-Quran sebanyak 9.000 kali di penjara. 9.000 kali, bukan 9 kali, bukan 10 kali, bukan 100, bukan 1000, 9.000 khataman Al-Quran beliau khatamkan di penjara. Bayangin bagaimana perjuangannya para ulama-ulama Allah, para daripada pejuang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa yang menyiksa mereka sampai sekarang tidak dikenang oleh masa kebaikannya. Selesai mereka tidak diingat namanya, tidak diingat pangkatnya, tapi mereka yang dipenjara ribuan tahun masih terdengar nama harumnya. Inilah orang-orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu. Maka pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada ibtuliyan nasu ala qadri imanihim faman ishtadda imanu ishtadda bala'uh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, sesungguhnya manusia yang paling berat cobaan hidupnya adalah para nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Kehidupannya paling banyak ujian dari Allah, kehidupannya paling banyak bala dan musibah dari Allah, sehingga mereka diangkat kedudukannya oleh Allah, dijadikan pemimpin-pemimpin di alam dunia, sebagaimana Allah nyatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka para nabi, pemuka-pemuka manusia, pemimpin-pemimpin manusia, pembesar-pembesar manusia yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sabar, karena mereka teguh, karena mereka kuat menjalani daripada ujian kehidupan Allah Subhanahu. Bu, kalau kita pengen tahu kita ini kuat gak imannya, maka lihat cobaan hidup kita. Kalau cobaan hidupnya banyak berarti imannya kuat. Kalau kita mau tahu kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, maka lihat kehidupannya. Kalau seandainya kehidupannya penuh dengan bala dan musibah, berarti dia insya Allah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Saya mau tanya, pengen gak jadi hamba yang dicintai oleh Allah? Pengen gak jadi hamba yang kuat imannya kepada Allah? Maka siap-siap dapat ujian dari Allah. Ada orang yang diuji dari anaknya, ya anaknya nakal, anaknya gak soleh, anaknya bandel. Dia bisa dakwah, dia bisa ceramah, tapi gak bisa dakwah kepada anaknya, gak bisa ceramah kepada anaknya. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh, beliau dakwah 1000 tahun hampir. Beliau ceramah, beliau dakwah, tetapi beliau tidak bisa mengajak anaknya. Itulah cobaan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari istrinya. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari suaminya. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari ekonominya. Maka semua tidak ada bedanya. Semua itu adalah ujian kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penyakit. Ada bu, orang yang sakit lama benar sehingga derajatnya Pak diangkat oleh Allah taala. Beliau sakit selama 30 tahun. Sakit selama 30 tahun. Ya, ujiannya Masya Allah. Sakit selama 30 tahun. Siapa itu? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dia lama sakit, saking dia sabar sakit, diangkat derajatnya oleh Allah sehingga setiap hari malaikat datang ke rumahnya. Malaikat menjabat tangannya, malaikat berbicara kepadanya. Satu-satunya sahabat Nabi yang setiap hari mendapatkan salam dan musafahah, jabatan tangan dari malaikat Allah. Siapa dia? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran bin Husain. Namanya siapa? Imran bin Husain. Kalau nama saya Alwi bin Husain, pakai sin. Kalau ini pakai sod, bukan sin. Imran bin Husain. Sakitnya berapa tahun? 30 tahun. Kira-kira kita sabar gak sakit 30 tahun? Beliau pernah suatu hari didoakan Nabi sembuh penyakitnya. Tapi ketika sembuh penyakitnya, malaikat gak datang lagi. Malaikat gak mau ke rumah dia lagi. Malaikat gak mau menjabat tangannya lagi. Akhirnya dia nangis menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan doakan aku sembuh, biarkan aku sakit. Karena kalau aku sakit, mendapatkan salam langsung dari malaikat Allah. Minta sakit. Minta. Kira-kira ada gak di antara kita yang minta penyakit? Ada gak yang minta penyakit? Kalau kita mintanya, ya Allah mudah-mudahan saya sehat, ya Allah mudah-mudahan panjang umur. Saya doakan semuanya panjang umur sampai 300 tahun, amin ya Rabbal. Panjang umur kita minta, sehat kita minta. Tetapi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai di maqam kedudukan yataladzaz bil bala wal musibah. Mereka sampai ke suatu pangkat maqam. Apa pangkatnya? Merasakan lezat, merasakan nikmat ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Merasakan nikmat, merasakan manisnya ketika mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kalau suara saya agak serak, ya, karena lagi agak sedikit capek, tapi gak terlalu capek. Ya, kalau kita lihat perjuangan para pendakwah itu, kita gak ada apa-apanya. Mereka dipenjara, mereka diteror, mereka ingin dibunuh. Jadi kalau kita alasan gak datang karena capek, itu rasa-rasanya malu. Malu sekali. Padahal saya memang agak capek, baru pulang dari Panjalu tadi. Ya, besok pagi subuh mau ke Jepara. Jadi tadi sebetulnya dalam hati datang atau enggak, saya ingat-ingat dulu. Ulama-ulama perjuangannya luar biasa. Habaib-habaib sampai mau dibunuh, di penjara, mereka menikmati. Masa kita capek dikit gak mau datang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak ada capek untuk Rasulullah, gak ada sakit. Al-Imam Ali Al-Habsyi menyatakan, maritu fakana dzikru Qur'an li'illati.
syifa'uhu. Kata beliau, ketika aku sakit, aku ingat Rasulullah, maka sembuh penyakitku, kata beliau. Kalau sakit ingat Rasulullah, langsung sembuh. Kalau kita sakit langsung sembuhnya kalau apa? Ingat duit, ya, masuk transferan langsung sembuh, ya, dapat bantuan langsung BLT, bantuan langsung tunai, sembuh. Tetapi ulama-ulama Allah, habaib-habaib, pengarang maulid, beliau kalau sakit ingat Rasulullah, insya Allah sembuh penyakitnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang sakit berkat maulid sembuh penyakitnya, yang sakit berkat sholawat sembuh penyakitnya. Termasuk penyakit yang lagi ramai sekarang, yang lagi di mana-mana orang sakit, yaitu sakit akibat corona, kanker, kantongnya kering. Mudah-mudahan kantongnya basah, amin. Pengen kantongnya basah? Ini ambil aqua satu-satu, basahin kantongnya insya Allah. Berkat salawat sembuh penyakit, yakin. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Abu Abdullah Al-Busiri, pengarang kitab Al-Burdah radhiyallahu an, ketika beliau sakit parah, nama sakitnya Syalal An-Nisfi, yaitu lumpuh setengah badan, mati setengah badan. Kalau bahasa sekarang itu apa? Stroke. Ya, nggak bisa gerak, nggak bisa duduk, nggak bisa bangun, sakit parah. Faharat tabib fi syifa'ih. Dokter angkat tangan udah. Kata dokter ini sakit gak akan sembuh. Kata tabibnya ini sakit gak ada obatnya. Ente sakitnya udah parah. Ente sakitnya udah gak lama lagi mau mati. Ini kadang-kadang dokter mendahului takdir dari Allah Ta'ala. Ya, jangan percaya kalau dokter bilang kamu sakit gak akan sembuh, usia kamu sebentar lagi, gak usah percaya. Karena Rasulullah menyatakan, ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Sakit kepala ada nggak obatnya? Ada. Demam ada nggak obatnya? Ada. Sakit gigi ada obatnya nggak? Ada. Ya. Sakit corona ada nggak obatnya? Ada. Gampang sakit corona itu obatnya. Ya, banyak-banyak makan jeruk makan. Kalau sakit corona, kalau mulai penciumannya hilang, kalau lidahnya mulai pahit gak ada rasa, badannya lemas, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, minum larutan. Salah itu iklan. Kalau mulai hidungnya penciumannya hilang, betul ini. Ya, kalau mulai mulutnya pahit gak ada rasa, ya, makan apa saja pahit gak ada rasa. Makan bala-bala pahit, makan indomie pahit, makan nasi pahit, tapi habis semua dimakan. Ya, mulutnya gak ada rasa, pahit. Hidungnya gak tahu bau apa. Bau minyak wangi gak keciuman, bau hitun gak keciuman, sama. Ya, kalau merasa, maka pada saat itu banyak-banyak makan jeruk, vitamin C, ya, minyak kayu putih, terus juga banyak istirahat, jangan kumpul dengan orang. Bagus, makanya gunakan masker untuk menjaga kesehatan. Gak apa-apa kita ikhtiar, jangan kita sepelekan. Kita gak takut penyakit, benar, tapi kita ikhtiar. Semua penyakit ada obatnya dari Allah Subhanahu. Yang sulit itu penyakit, yaitu satu. Penyakit apa? Benci sama Habib. Benci sama Habib ini susah penyakitnya. Kadang-kadang maaf, orang hafal Quran, hadis tahu dia, kitab di rumahnya itu banyak, dari ujung sana sampai ujung sini, rak semuanya kitab. Kitab itu udah hafal dia. Kitab kuning, kitab putih, kitab hijau, kitab merah, paling senang dia. Semua kitab dia tahu, Quran dia hafal, tapi penyakit benci sama Habib susah dihilangkan. Susah dihilangkan. Ya, ketika kita lihat Habib-Habib yang lagi di penjara, Habib yang lagi ya diteror, Habib lagi dikurung, diam, dia gak ada, dia cerita, takut.
Ya, tapi kalau yang lain, masya Allah, tabarakallah. Ini mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa berkat maulid ini. Semoga para habaib kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan habaib kita ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, diselamatkan daripada tangan-tangan orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Amin ya Rabbal. Jadi semua penyakit ada obat. Makanya semua penyakit itu ada Gak usah percaya kalau dokter bilang kamu ini usianya gak lama lagi. Ya, usianya gak lama lagi. Nenek kamu ini gak lama lagi usianya. Kakek kamu ini udah gak lama lagi. Bapak kamu udah gak lama lagi. Jawab aja, dokter juga udah gak lama lagi usianya. Siapa bilang? Quran yang bilang. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti Dokter tanya, ada nyawa gak dok? Ada. Nyawa dokter bentar lagi akan hilang. Kata siapa? Kata Al-Qur'an. Maka jangan sampai ditakut-takuti. Semua penyakit itu ada obatnya. Sehingga Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu an udah diponis gak bisa sembuh. Dokter semua angkat tangan. Gak ada yang bisa mencarikan obatnya. Masya Allah, tabarakallah. Malam hari beliau sholat istikharah, beliau sholat hajat, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau ambil tasbihnya. Tasbih kita ambil. Yang biasa di mobil digantung tasbihnya. Mobilnya kemana-mana bawa tasbih. Mobilnya sering berzikir, mobilnya sering bersolawat. Tapi yang punya mobil gak pernah bersolawat. Kenapa? Tasbihnya hanya digantung di mobil. Jangan digantung saja, dibawa, dipegang, ya, dibacakan sholawat. Al-Imam Al-Busiri ketika sakit parah diambil tasbihnya, dibacakan sholawat. Gak banyak, sholawatnya hanya 100 kali. Hanya 100 kali dibacakan sholawat 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 100 sholawat itu kira-kira 10 menit. Kalau sholawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, kira-kira 10 menit. Bacanya santai. Kalau sholawatnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kira-kira hanya 5 menit. Ya, hanya 5 menit. 100 sholawat 5 menit. Lama gak? Lama gak bu? Ada gak sinetron yang tayang di TV hanya 5 menit? Ada gak? Gak ada. Atau pemain bola yang main bola hanya 5 menit? Ada gak? Gak ada. Panjang, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Sholawat 100 kali 5 menit, 10 menit. Akhirnya subhanallah beliau tidur. Di dalam tidurnya beliau mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Rasulullah ini bukan sesuatu yang mustahil. Mimpi Rasulullah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi mimpi Rasulullah tidak harus orang yang ahli ibadah. Mimpi Rasulullah tidak harus orang yang ahli salawat. Tetapi mimpi Rasulullah adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat mimpi Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mimpi Rasulullah nikmat dari Allah. Yang ahli ibadah bisa mimpi Rasulullah. Ahli maksiat bisa mimpi Rasulullah. Yang hobi baca sholawat bisa mimpi Rasulullah. Yang jarang baca sholawat bisa mimpi Rasulullah, kalau diizinkan oleh Allah. Jadi yang mimpi Rasulullah gak boleh besar hati sombong. Yang gak mimpi Rasulullah gak boleh berkecil hati. Kenapa? Mimpi Rasulullah itu kehendak Allah Subhanahu. Jadi beliau baca sholawat 100 kali. Baca sholawat 100 kali. Malam-malamnya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya beliau didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan burdah oleh Rasulullah. Apa itu burdah? Tahu nggak artinya burdah? Pesantren al burdah. Bukan. Burdah itu selendang. Burdah itu artinya selendang, bukan bubur. Burdah, bubur ceodah, bukan.
Burdah itu artinya nih Habib pakai nih sorban, nih namanya burdah, bisa ya. Pakaian di atas dinamakan sorban. Kalau selendangnya dipakaikan di kepala namanya imamah. Kalau selendangnya dipakaikan di badan jadi handuk. Kalau selendang dipakaikannya miring-miring namanya tukang sate. Beda-beda tergantung orang yang maki. Ini selendang nih, dikasih selendang oleh Rasulullah. Nama bahasa Arabnya selendang burdah. Mendapatkan selendang Rasulullah di dalam mimpinya. Ketika dia bangun langsung sembuh dari penyakit yang kata dokter gak bisa sembuh. Berkat selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat baca salawat 100 kali disembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Maka kata Al-Habib Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam shifaun wa dawaun min kulli da' la a'zama li takhrijil kurbat li daf'il baliyat wa la li shifa'il asqam wal amrad a'zama min as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Maliki, beliau menyatakan tidak ada yang lebih cepat, yang lebih dahsyat daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sulit akan dimudahkan oleh Allah, yang sakit akan disembuhkan oleh Allah, dosa akan diampuni oleh Allah, musibah akan diangkat oleh Allah, bala akan ditolak oleh Allah. Semua berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat penyakit kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat salawat kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Setelah beliau sembuh, maka beliau bersyukur kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat 100 salawat, dia sembuh. Langsung keesokan harinya dia ngarang syair, di dalamnya memuji-muji Rasulullah, di dalamnya mengagungkan Rasulullah, di dalamnya cerita mukjizat Rasulullah, cerita perangnya Rasulullah, cerita akhlaknya Rasulullah. Untuk apa? Karena dia bersyukur atas nikmat sembuh yang diberikan oleh Allah berkat salawat 100 kali yang dibacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita kenal qasidah al-burdah. Jadi beliau ngarangnya itu gara-gara sakit. Gara-gara sakit baca sholawat, Allah sembuhkan penyakitnya. Setelah itu bersyukur kepada Allah, berkat Rasulullah dia ngarang qasidah burdah yang sering kita baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim
bebel. Jadi kunci untuk kita di akhir zaman ini adalah jangan lupakan sholawat. Kalau kita mau senang, kita mau tenang, kita mau menang, maka perbanyak baca sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pengen sehat terus, banyakin sholawat. Yang pengen hidupnya tenang, baca sholawat. Yang pengen di akhirat selamat, baca sholawat. Kalau tadi kita ceritakan penyakit yang sudah tidak ada obatnya, yang dokter semua angkat tangan, tetapi berkat 100 kali sholawat dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Itu baru urusan dunia. Ada lagi yang lebih besar. Ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ubay bin Ka'ab, beliau cerita kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku ini senang baca sholawat. Aku jadikan doa-doaku sepertiganya sholawat. Boleh enggak ya Rasulullah?" Maka Rasul bilang, "Boleh. Kalau engkau lebih banyak lagi maka lebih baik," kata Nabi Muhammad. Maka ditambahkan lagi separuh harinya sholawat, kata Nabi, lebih banyak lebih baik. Ditambah lagi 2/3 harinya sholawat, Nabi bilang lebih banyak lebih baik. Ditambah lagi katanya, "Ya Rasulullah, semua doa-doaku setiap hari aku jadikan khusus untuk baca sholawat dan salam kepada engkau." Maka kata Nabi, "Untuk engkau wahai Ubay bin Ka'ab dan orang yang semisalmu, yang kehidupannya senang sholawat, hobinya baca sholawat, sukanya dengan sholawat," maka Rasul menyatakan 2 kemuliaan diberikan oleh Allah. Yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Allah jadikan senang dan tenang semua kehidupanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bikin susah hatimu. Yang pertama, ini kunci kehidupan dunia. Ketika hati orang itu lapang, hati orang itu lebar, maka apapun kondisi keadaan dia gak pernah susah. Mau dia kaya miskin dia senang, mau banyak duit dikit duit dia senang, mau sehat dan sakit dia senang, mau senang dia sulit, apapun senang. Kenapa? Hatinya lebar, hatinya lapang. Karena tempat senang dan susah itu adalah hati. Betapa banyak orang yang punya duit tapi hatinya nggak senang. Betapa banyak orang nggak banyak duit tapi hatinya senang. Saya ada orang yang cerita langsung kepada saya, dia orang kaya, orang tajir. Sebulan itu pemasukannya 300 kilo sarang walet. Tahu nggak sarang walet? Sarang walet itu sekilonya 15 juta. Ilernya walet, iler, liurnya, air liurnya walet 1 kilo berapa? 15 juta. Air liurnya kita 1 kilo sampah semua. 15 juta. Sebulan 300 kilo. Berapa totalnya? Kalikan sendiri. Pusing duit orang kita ngitung. Tapi dia bilang hidupnya gak tenang, hidupnya kacau. Setiap temu minta doa, setiap temu minta amalan, setiap ketemu kadang minta tasbih yang kita pakai dan lain sebagainya. Kita bilang ente enak kaya duit banyak masuk terus tiap hari, kenapa gak tenang? Ternyata kadang-kadang dia bilang saya masih suka tinggal sholat, masih kadang-kadang dia judi, masih kadang-kadang dia melakukan maksiat. Maka walaupun uangnya banyak, hidupnya gak tenang karena jauh daripada sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bikin orang itu senang, orang itu tenang, orang itu nyaman adalah hati, bukan harta. Yang bikin senang hati, bukan Saya tanya Bu, Pak, Rasulullah itu hidupnya senang nggak? Adik-adik aja tahu. Adik-adik, Rasulullah hidupnya senang nggak? Senang nggak Rasulullah? Kita lihatnya enggak, tapi Rasulullah senang. Banyak nggak duitnya Rasulullah? Kaya nggak Rasulullah? Kaya nggak? Rumahnya kecil, rumahnya kecil, makanannya jarang makan daging, jarang makan enak. Tapi Rasulullah senang nggak? Senang, walaupun miskin senang.
Jadi kalau kita miskin yang penting senang ya. Orang miskin itu enak ya Bu, Pak ya. Orang miskin senang, Nabi miskin ya. Orang miskin gak banyak beban di dunia. Di alam kuburannya gak disiksa oleh Allah. Di hari kiamatnya gak kepanasan. Di hari kiamat di padang mahsyar satu barisan dengan Rasulullah. Di surga dikumpulkan bersama Rasulullah. Berarti jadi orang miskin itu enak. Saya doakan semua jadi orang enak. Bukan orang miskin jadi orang enak. Tapi miskin enak gak? Enak. Dikubur gak disiksa ya. Di padang mahsyar bersama Rasulullah. Enak gak ada miskin? Gak berani jawab. Ya. Jadi yang penting itu bukan banyak harta, tapi luas hati. Bukan lapang harta, tapi lapang hati. Kalau orang senang salawat, kata Nabi, kehidupannya akan senang selalu. Kenapa? Karena hatinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Artinya jaminan di dunia jelas, hidupnya senang terus. Yang kedua, Nabi katakan kepada Ubay, wahai Ubay, kalau engkau senang salawat, maka kata Rasulullah, dosamu semua diampuni oleh Allah. Apa makna dosa diampuni oleh Allah? Artinya kesenangan di akhirat. Gak ada kesusahan di akhirat. Karena dosa itulah buat orang susah di akhirat. Dosa itu buat orang susah di kuburan. Dosa buat orang susah di padang mahsyar. Artinya orang yang senang salawat, dia akan senang dunia sampai akhir. Jadi ibu-ibu, anak kita nih kecil-kecil ajarin salawat. Ya, setelkan lagu-lagu salawat, video-video salawat. Jangan anak-anak kecil nonton video TikTok nyoget. Ya, jangan nonton video TikTok, apalagi TikToknya artis perempuan celana pendek, goyang pantat. Itu bahaya. Anak kecil liatin, ibu orang tuanya, bapak orang tuanya. Kalau anak pegang HP, ada aplikasi TikTok, langsung dihapus. Kalau nggak berani hapus, jangan jadi bapak. Ya, kalau nggak berani hapus, jangan jadi ibu. Ibu tanggung jawab, bapak tanggung jawab. Isi HP-nya itu harus tahu semuanya. Ya, nggak boleh kita diamin. Nggak apa-apa, Beb. Namanya kan anak muda, biar bebas. Anak muda dari mana? Anak kamu, bukan anak si muda. Anaknya kamu. Dia nggak akan kamu masuk surga sebelum anakmu dihisab oleh Allah Ta'ala. Jadikan anak pecinta salawat. Makanya kita lihat dulu anak-anak zaman dulu, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ghazali pernah ditanya waktu mereka jadi ulama, kenapa kalian ini menjadi ulama-ulama besar? Hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak. Apa kata mereka? Kami dulu waktu ibu kami menyusui kami, maka ibu kami ambil wudu dulu katanya. Gak pernah ibu kami nyusuin gak pakai wudu. Wudu dulu, setelah itu dibacakan Al-Quran sambil nyusui, dibacakan sholawat. Jangan nyusui itu dibacakan lagu-lagu, dibacakan TikTok, joget, jangan. Tapi sambil nyusu baca sholawat. Ya, kita ingat dulu orang tua kita, ya, sambil ditidurin anaknya itu ditimang-timang, dia sambil baca sholawat. Ya, kalau sekarang kan qasidahnya apa? Allahul kafi Rabbunal kafi. Itu apa anak-anak? Bagus kan? Kalau anak kita mau tidur bacakan Allahul kafi Rabbunal kafi. Terus wa ni'mal kafi alhamdulillah. Nah, itu bagus. Qasidah itu qasidah orang yang gak punya duit. Iya, Allahul kafi, Allah yang memberikan kecukup. Kalau orang pasang status WA qasidah itu, ketahuilah dia banyak hutang. Biasanya qasidah itu qasidah orang galau. Ya, maka kita doakan anak kita menjadi pecinta sholawat, pecinta Nabi Muhammad, menjadi pejuang agama Allah, menjadi pejuang agamanya Rasulullah, mencintai para habaib dan alim ulama. Maka gemarkan baca sholawat, cintai baca sholawat, hobikan baca sholawat,
niatkan dengan baca sholawat ulama kita. Allah, ada provokasi. Masya Allah, ada yang jatuh, Bu. Niatkan dengan baca sholawat ulama kita, Allah panjangin umurnya. Niatin baca sholawat ulama kita, Allah jaga. Ini, Bu, dari zaman corona 10 bulan yang lalu atau 9 bulan yang lalu sampai sekarang berubah namanya corona, itu 100 lebih ulama yang mati. Udah 100 lebih yang mati ulama kita Ahlus Sunnah wal. Maka niatkan baca sholawat, kali-kali bangun tahajud baca sholawat. Jangan bangun tahajud nonton Real Madrid terus, ya, sama Atletico 2-0. Ya, jangan gitu aja. Bangun malam itu jangan nonton bola aja. Bangun malam baca sholawat 100 kali. Niatkan, ya Allah, sholawat ini supaya Ustadz Heri panjang umur. Sholawat ini supaya Habib Abdullah panjang umur, Habib Syahabuddin panjang umur, Haji Agus panjang umur, ulama kami semuanya sehat panjang umur. Kita nggak mau ulama-ulama kita meninggalkan kita duluan. Kita ngalah, biarin kita duluan. Ya, mau duluan, silahkan. Habib gak ikut-ikutan. Jangan kita lihat kemarin Habib Thohir Alkam meninggal dunia, innalillah. Kita lihat sebelumnya banyak habaib meninggal dunia. Memang itu takdir dari Allah. Mungkin itu kurang doa juga dari kita. Maka mulai sekarang, setelah kita sholat, sholawat, doa, jangan lupakan ulama-ulama kita. Ingat kata Nabi SAW, ketika ulama-ulama Allah habis, ketika ulama-ulama Allah meninggal dunia, maka itu mendekati hari kiamat. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dilapangkan kehidupannya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, diberikan kesabaran dan ketabahan. Orang-orang zalim kepada mereka dibukakan pintu taubat oleh Allah, dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Ketika enggak mau taubat, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, farij anna wa 'anil muslimin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril imam al-mujahid fi sabilik Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab wa man ma'ahu wa nasirihi wansurhum nasran aziza, wansurhum nasran aziza, wansurhum nasran aziza. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Asy-Syafi'i yaumal hisab, salatan tansuru biha al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab wa man ma'ahu min al-'iyal wal ikhwan wal ashab, min al-'iyal wal ikhwan wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal. Inilah tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya karena sangat singkat tausiahnya. Kalau sebetulnya maunya sampai jam 12 lebih, ya, karena tausiahnya mungkin cuma satu Habib dan yang lain wallahu a'lam. Kalau pengennya sampai jam 1, ya, ibu-ibu pengen Habib ceramah sampai jam 1, ya, benar gak? Ya, adik-adik pengen Habib ceramah sampai jam 1, tapi karena adik-adiknya sudah ngantuk belum? Kenapa belum ngantuk? Tidur aja. Ya, saya doakan mudah-mudahan adik-adiknya ini menjadi ulama Allah, menjadi pejuang Rasulullah. Ya, kata Habib Rizik kan, satu ulama yang tumbang akan lahir ribuan ulama nanti. Satu pemuda yang tumbang akan lahir ribuan pemuda nanti, yang berani, yang hebat, yang berjuang untuk agama Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.